Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 9 atau menjelaskan mengenai materi ketiga akan menjelaskan mengenai analisis sistem Likert. Untuk sebelumnya, untuk perkenalan anggota kelompok, yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Farhan Akbar Maulana. Yang kedua ada Zikri Fitrah Ramadan. Yang ketiga ada Nazifah Raka Pratama. Yang keempat ada Putri Mustika Kencana. Dan yang kelima ada Reni Lestari. Untuk materi pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian diagnosa organisasi. Diagnosa organisasi adalah proses memahami bagaimana organisasi saat ini berfungsi dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk merancang suatu perubahan. Kemudian, dalam diagnosa model organisasi ini, kita akan menggunakan model analisis sistem Likert. Analisis sistem Likert adalah sebuah pendekatan analisis yang menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang terhadap suatu topik atau pernyataan. Psikolog sosial Francis Likert pertama kali menggambarkan sistem manajemennya yang terkenal pada tahun 1960-an. Berdasarkan pengamatannya, terhadap hubungan karyawan-manajer dalam lingkungan organisasi, keempat, sistemnya dirancang untuk menyoroti berbagai dinamika dan karakteristik organisasi yang dibangun di sekitar interaksi antar individu. 4, sistem manajemen yang diidentifikasi oleh Likert adalah yang pertama, atau sistem yang pertama adalah eksploitatif autoritatif atau eksploitatif berwibawa, yaitu memberikan sedikit informasi ke anak buah. Yang kedua, atau sistem yang kedua adalah benevolent autoritatif atau berwibawa yang baik hati, yaitu memberikan informasi tertentu ke anak buah. Sistem yang ketiga yaitu konsultatif, yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan dan menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Dan sistem yang terakhir adalah partisipatif group, yaitu memberikan semua informasi yang relevan kepada anak buah. Kemudian, untuk materi penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Mustika Kencana. Baik, selanjutnya ada referensi untuk pembuatan roadmap. Pada tahun 2020 ada pengaruh gaya kepemimpinan karismatik terhadap budaya organisasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, di tahun 2021 ada pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja guru di SD Negeri Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung. 2022 ada pengaruh komunikasi interpersonal pimpinan dan gaya kepemimpinan terhadap peningkatan kinerja. Dan yang terakhir di 2023 ada dampak gaya kepemimpinan otoriter terhadap kinerja pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi. Kata kunci yang terdapat di referensi tersebut adalah kepemimpinan, kualitas kerja, kepuasan kerja, dan tingkat komunikasi. Selanjutnya ada hubungan antar referensi atau subsistem. Seluruh hasil penelitian yang merupakan penelitian sebelumnya berisikan kata kunci yang terdapat dalam materi analisis sistem Likert seperti kepemimpinan, kualitas kinerja, kepuasan kerja, dan tingkat komunikasi dalam organisasi. Apabila diteliti atau dilakukan sebuah perbandingan antar subsistem dengan subsistem lainnya, maka kita akan menemukan hubungan keterkaitan antar subsistemnya. Seperti yang disajikan dalam peta jalan atau roadmap, topik penelitian dapat disimpulkan
bahwa subsistem penelitian tahun 2020 memiliki hubungan keterkaitan dengan subsistem penelitian tahun 2023, di mana gaya kepemimpinan yang diukur merupakan gaya kepemimpinan yang mengedepankan pada konsep hierarki, di mana peran pemimpin menjadi peran utama dalam proses pengambilan keputusan. Subsistem penelitian tahun 2021 juga memiliki kesamaan dengan subsistem penelitian tahun 2022, di mana dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat organisasi yang mengimplementasikan gaya kepemimpinan modern yang di mana peran pemimpin tidak hanya mengambil keputusan, namun juga melakukan komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan anggotanya. Keempat, subsistem penelitian yang telah dilaksanakan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 ini memiliki hubungan keterkaitan yang akan menunjang terhadap progres perbaikan kualitas organisasi. Baik, untuk materi atau penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zikri Fitrah Ramadan. Ya, menyambung yang tadi, hal ini dapat dilihat dari adanya penelitian yang dilakukan berjenjang di mana terlebih dahulu dilakukan penelitian mengenai pengaruh yang akan dihasilkan gaya kepemimpinan terhadap budaya organisasi. Baru setelah itu dilakukan penelitian terhadap kualitas kinerja pegawai. Hasil penelitian mengenai budaya organisasi akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas kinerja pegawai, di mana dengan adanya peningkatan terhadap kualitas budaya organisasi yang mengedepankan kenyamanan dan kebebasan terhadap para pegawai, maka akan berpengaruh besar bagi penyesuaian gaya kepemimpinan yang digunakan dan juga peningkatan kualitas kerja pegawai di masa depan. Selanjutnya, roadmap pelaksanaan penelitian pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kualitas kinerja pegawai. Yang pertama itu ada identifikasi. Peneliti akan melakukan identifikasi dengan mengumpulkan informasi dan data mengenai topik penelitian. Kemudian dianalisis menjadi informasi acuan dalam melakukan penelitian. Yang kedua, penyusunan variabel. Peneliti akan menyusun variabel kunci yang akan digunakan dalam penelitian untuk dapat menggali informasi dan data yang sesuai dengan topik penelitian. Ketiga, penelitian. Peneliti akan melakukan penelitian terhadap organisasi untuk mengumpulkan organisasi dan data menggunakan teknik wawancara dengan mengacu pada variabel kunci yang telah ditemukan. Keempat, olah data. Peneliti akan mengolah data yang telah dikumpulkan dari proses penelitian dengan melakukan pengukuran menggunakan data skala Likert untuk mendapatkan hasil penelitian. Kelima, rekomendasi. Dari hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti akan memberikan rekomendasi atau melakukan intervensi terhadap organisasi untuk digunakan sebagai acuan organisasi dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawai. Sekian dari saya. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Reni Lestari. Nah, di sini ada roadmap penelitian pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kualitas kinerja pegawai. Next. Kami menggunakan fishbone diagram. Fishbone diagram dikenal sebagai diagram Ishikawa, merupakan suatu alat visual yang digunakan untuk menganalisis dan mencari tahu penyebab-penyebab masalah dalam suatu sistem. Ini biasa digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan masalah dan kemudian mencari tahu akan masalahnya. Kami menggunakan fishbone diagram untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja karyawan menggunakan skala Likert. Apakah gaya kepemimpinan demokratis akan meningkatkan kinerja karyawan? Oleh sebab itu, dan menggunakan fishbone diagram, kami dapat menganalisis faktor-faktor yang menjadi akar permasalahannya. Untuk step pertama, ada variabel independen, yaitu gaya kepemimpinan demokratis yang memiliki parameter partisipasi dan kolaborasi. Variabel dependen, yaitu kinerja karyawan yang memiliki parameter kualitas kerja atau kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan tingkat komunikasi. Faktor-faktor yang meningkatkan kinerja karyawan adalah next.
Faktor internal yaitu budaya organisasi, kebijakan organisasi, sistem penghargaan. Yang kedua, faktor eksternal, ekonomi, politik, dan sosial. Yang ketiga, faktor individu, keahlian, keahlian dan keterampilan, serta motivasi intrinsik. Yang keempat, ada faktor komunikasi, keterbukaan komunikasi, dan kesesuaian informasi. Dalam meningkatkan kinerja karyawan, hubungan antara berbagai faktor internal, eksternal, individu, dan komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Sekian dari saya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai analisis sistem Likert. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan informasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.